Assalamualaikum, saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke yang menonton channel ini, dan juga materi konten saya yang ada di Malaysia yang sudah terus hadir di video-video saya, terus memberikan komentar di sini supaya saya tidak stagnan, kehilangan materi untuk konten ya, terus di komentari di sini sesuai kemampuan kalian. Dan sore hari ini ketika pulang kerja, saya baca-baca komentar di video yang sudah saya upload sebelumnya. Saya menemukan satu komentar dari Malaysia yang saya lihat menarik, berbeda dengan komentar-komentar sebelumnya yang hanya bisa teriak-teriak ya pokok pohon lah, kemudian IQ gorila dan segala macam. Tadinya ada satu yang berbahasa Inggris, itu yang ingin saya tanggapi. Dia mencoba membantah apa yang saya sampaikan terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Tapi kemudian saya menemukan ini ada satu yang terlihat orang Malaysia yang kelihatannya cukup cerdas dan cukup punya wawasan, namanya Muhammad Kalam II gitu ya. Jadi di sini dia tulis Pak Wan gagal paham itu. Dalam komen itu diberi contoh Inggris karena bahasa itu paling meluas. Bahasa perantara nomor 1 di dunia, bahasa utama, makanya diambil contoh bahasa Inggris. Bagi menjelaskan contoh yang banyak dari pelbagai negara lain yang masih menggunakan istilah atau nama bahasa Inggris tidak diubah juga sebagai bahasa rasmi. Lalu dia lanjutkan, bukan atas faktor dijajah Inggris atau menganggap sebagai paling benar, atau agama, wah parah kali mentality Konoha segitunya. Bukan cuma menghina, menfitnah, pula dianggap agama. Parah. Pak Wan juga bagi contoh Belanda di situ. Apakah itu berarti berkiblat dan agama pada mereka? Saya yakin tidak begitu, katanya senyum. Ya. Kemudian, Pak Wan coba menepis dengan bagi contoh France dan Belanda. Tapi setiap darinya cuma satu contoh. Gak cukup meluas gitu bahasanya, Pak. Harus dikupas lebih dan diberi contoh negara lainnya juga. Tambahan lagi contoh yang Pak Wan bagi itu cuma dialek, bukan bahasa rasmi negara. Itu beda kasus, kepentingan dan konteksnya, katanya ya. Sumbernya boleh cari di Google, banyak sekali Pak. Kenapa gak ditunjukin yang dibilang itu cuma dialek Belanda dan France? Jadi kurang nyambung contoh yang Pak Wan beri. Kalau cuma segitu ada banyak lagi contoh lain, Pak. Kebanyakan negara atau tanah bersempadan sifatnya sama. Pasti ada pengaruh bahasa lainnya. Banyak contoh lain yang lebih baik, Pak. Antaranya bahasa Parsi, Iran, Afghanistan, Tajikistan. Tapi ada bedanya dengan versi masing dan nama masing-masing yang dikenal sebagai bahasa dari Tajik, namun realitinya masih satu bahasa, dalam asas yang sama, ada perbezaan, atau yang lainnya, Albanian, Romanian, Koza, Venda, intinya ya banyak lagi contoh lainnya. Ada sangat berbeda, ada yang mirip, tapi istilah namanya beda, dan satu lagi, komen yang garis bawah itu juga Pak Wan gagal paham. Yang dimaksudkan tidak ada dalam konteks bahasa Melayu, contohnya Singapura, Brunei, Malaysia, banyak versi katanya, Thailand, Filipina, termasuklah Konoha, banyak versi lagi katanya. Itu kan semuanya masih dikenali sebagai bahasa Melayu. Meski berbeza dan versi masing-masing mengikuti kesesuaian negara dan pengaruh budaya masing-masing. Meski itu bahasa Brunei berbeza dengan yang lain, itu masih diakui sebagai bahasa Melayu. Begitu juga Thai dan lain-lain negara, tapi di Konoha bukan cuma nama beda, tapi gak diakui lagi sebagai bahasa Melayu. Soal berbeda, semua bahasa Melayu itu banyak beda juga, Pak. Paham, Pak, konteksnya? Katanya. Last, soal IQ rendah. Dari pihak resmi TV Konoha juga banyak bahaskan soal itu. Begitu juga soal setara IQ gorila, chimpanzee, itu ada ramai juga keluar dari warga Konoha. YouTuber atau pembahas di channel TV Konoha sendiri. Kok dituduh cuma nampak Malaysia? Begitu juga Konoha, itu juga kalian sendiri yang menamakan. Kesimpulannya, jangan sok paling benar atas argumen kalian. Setiapnya bisa dipatahkan dengan argumen lainnya.
Kalau mau, bedanya Malaysia, YouTuber Malaysia mentalitinya beda. Gak parah kayak Konoha. Kalau mau cari isu, merendahkan, menghina, dan itu banyak banget hal yang boleh dibangkitkan. Tapi kami bukan Konoha. Saya sarankan, Pak Wan, kurangkan kaitkan semua isu dengan penjajah Inggris. Sebab kelihatan seperti pemikiran Pak Wan yang dijajah karena banyak bicara soal Inggris dibanding orang Malaysia sendiri. Sukses selalu Pak, moga YouTube-nya maju, murah rezeki ya. Oke, jadi itu komentarnya untuk mematahkan apa yang saya katakan di video sebelumnya ya. Apa yang membuat saya senang dengan komentar ini? Karena ini mengingatkan saya kembali pada masa-masa ketika masih perdebatan seperti itu di Milis, masih namanya dulu, mailing list Yahoo Groups ya. Di sana dulu banyak sekali perdebatan seperti ini. Gitu. Tapi ketika Facebook masuk, perdebatan seperti itu hilang. Itu menjadi pendek-pendek. Nah, di sini, di YouTube ini, saya menemukan kembali suasana seperti itu, dan ini membuat saya sangat senang. Dan ini bisa bergulir panjang, dan banyak yang bisa kita pelajari dari sini, bagaimana berdebat, bagaimana kita beradu argumen, tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang rasis, ya, ad hominem, yang bersifat Malaysiawi. Begitu. Jadi, karena sudah dijawab seperti ini, kita bahas satu persatu. Kali ini kita bahas dulu yang pertama ya, yang dia katakan, Pak Wan yang gagal paham tuh, berketawa. Dalam komen itu diberi contoh Inggris karena bahasa itu paling meluas, bahasa perantara nomor 1 dunia, bahasa utama, makanya diambil contoh bahasa Inggris bagi menjelaskan contoh yang banyak dari berbagai negara yang masih menggunakan istilah atau nama bahasa Inggris dan tidak diubah juga sebagai bahasa resmi. Benarkah seperti itu adanya? Mari kita lihat. Nah, kita baca sekarang komentar dari koleganya sesama orang Malaysia yang saya bantah di video ini. Ini dia kalimatnya. Wow, mantap, bahasa Indonesia terkenal, sudah serata dunia. Tidak seperti bahasa Inggris. Walaupun logat berbeza di UK, USA, Kanada, Australia, Skotlandia, South Africa, Singapura, dan lain-lain, mereka menggelarnya Inggris saja. Hanya bahasa Indonesia saja berubah nama, walau semua penutur bahasa Melayu masih paham bahasanya adalah asas sama. Yang saya bahas tadi adalah dia katakan bahasa Inggris. Wow, hebat. Dia menyindir kita dengan bahasa Inggris. Dan kemudian hanya cuma bahasa Indonesia yang begitu katanya kan, yang hebat. Nah, kali ini dibandingkan dengan koleganya yang Muhammad Kalam ini, dia katakan Pak Wan gagal paham karena contoh Inggris karena bahasa itu paling meluas. Ini ada yang paham gak sih maksudnya gitu loh. Dicontohkan Inggris itu karena itu bahasa yang meluas. Bagi menjelaskan contoh yang banyak dari berbagai negara. Di mana kaitannya keberatannya ini, yang bahasa Inggris bahasa rasmi itu yang paling banyak digunakan di dunia, dengan wow, mantap bahasa Indonesia terkenal sudah ke serata dunia. Tidak seperti bahasa Inggris, walau logat berbeza, di Kanada, Singapura menggelarnya Inggris saja. Hanya bahasa Indonesia saja berubah nama walaupun penutur bahasanya adalah asal sama. Di mana kaitannya dengan keberatan Bambang? Cobalah kalau berdebat itu ya, diambil poinnya. Yang saya katakan, itu teman kamu ini yang namanya Azman Samad mengatakan seperti ini. Nih. Kemudian kamu balas seperti ini. Gimana nyambungnya? Jadi begitu. Kamu lihat kan, bahwa apa yang kamu permasalahkan itu nggak ada urusannya dengan yang saya katakan. Nggak nyambung. Nggak nyambung dengan apa yang saya bahas. Yang saya bahas, pernyataan temanmu ini, coba lihat. Nggak ada itu kaitannya dengan bahasa resmi, ataukah itu bahasa nomor 1 di dunia. Yang ada di sana, nuansa yang kita tangkap, siapapun orang waras di dunia ini, akan melihat bahwa itu, yang namanya si Azman Samad ini, itu sedang ngenyek. Itu nggak tahu udah kamu istilah Melayu itu di Indonesia, istilah Indonesia ya. Itu ngenyek. Jadi seolah-olah memuji, tapi sebenarnya menghina gitu. Wah, mantap bahasa Indonesia terkenal, sudah ke serata dunia. Itu kata dia, tidak seperti bahasa Inggris.
Jadi dalam pandangan ini bahasa Inggris itu jelas kastanya lebih tinggi dari bahasa Indonesia dengan nuansa seperti itu. Walaupun logat berbeda di UK, USA, Kanada, Australia, Scotland, South Africa, Singapura, dan lain mereka menggelarnya bahasa Inggris. Inggris saja, hanya bahasa Indonesia saja yang berubah nama, walau semua penutur bahasa Melayu masih paham bahasanya adalah azas sama. Jadi nggak nyambung dengan kamu tadi, nggak ada di situ urusan resmi, nggak ada apa, tapi dia hanya membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia meski azasnya sama, tapi menggunakan nama yang berbeda. Bahasa Inggris meski digunakan di berbagai negara, tapi tetap menggunakan nama Inggris saja. Itu poinnya. Nggak ada urusan menggunakan bahasa lain yang dicontoh, oke? Nah, itu. Jadi, ini buat teman-teman di Indonesia wajar ya. Wajar kalau teman-teman di Indonesia banyak mengeluh kalau berdebat dengan kalian itu. Kalian tuh nggak bisa fokus, yang dibahas apa, kemudian kalian larikan kemana. Ujung-ujungnya ceramah agama. Itu, kalau dalam debat dunia normal, ya tentu kalian punya definisi sendiri, biasanya Malaysia seperti biasa ya. Itu namanya logical fallacies. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau kita di Indonesia menyebutnya sesat pikir atau cacat logika, gitu. Yang cacat logika kamu itu bisa masuk ke dua macam paling tidak itu. Salah satunya bisa ke cacat atau kesalahan logika orang-orangan sawah, strawman fallacy. Ya, jadi kamu menyerang saya itu seolah-olah itu saya yang mengatakan itu, padahal itu kamu yang membuat sendiri ininya, argumennya. Kemudian kamu buat titik lemahnya, kamu serang. Itu orang-orangan sawah. Selain cacat logika orang-orangan sawah alias strawman fallacies tadi, kalau kalian suka bahasa Inggris ya, pola kamu berargumen ini juga kelirunya, yang bikin pusing orang, itu juga bisa dimasuk ke dalam cacat definisi atau definisi fallacies. Kalau bahasa ininya, bahasa Inggrisnya ya. Itu masuk ke situ, kamu mendefinisikan istilah itu secara bias, nggak kena dengan yang saya bahas itu gitu. Nah, dengan yang bias itu, akhirnya nanti orang yang membaca atau yang berdebat itu teralihkan ke kamu. Seolah-olah itu saya katakan dan itu sulit dipatahkan, karena fokus ke sana gitu. Seolah-olah itu saya bilang, tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini saya tetap akan jawab itu. Saya akan tetap jawab keberatan kamu itu, tapi saya di sini hanya ingin menunjukkan kalau apa yang kamu sampaikan itu adalah cacat logika. Bukan begitu cara berdebat yang benar, gitu ya. Itu nggak fokus. Makanya banyak orang yang mengeluh kalau berdebat dengan orang Malaysia itu kayak begitu. Nggak fokus kita bahas apa, dia lari kemana. Oke, jadi buat teman-teman, saudara sebangsa dan setanah air saya, seperti tadi di komentar, kayaknya Bang kulitin terus Bang katanya. Sepertinya mungkin menarik juga ya kalau channel ini kita gunakan sebagai ajang untuk menguliti tetangga sebelah kita yang songong, yang sok iya itu, yang rasa ya seperti si Muhammad Azam ini gitu. Menulis begini seolah-olah di tulisannya itu kalau kami bisa juga seperti seolah-olah udah patah semua ini saya argumen saya di video sebelumnya dengan tulisan dia ini yang cacat logika di mana-mana ini. Oke, jadi begitu dulu dari saya, tapi nanti pagi itu saya bangun tidur karena biasanya sebelum subuh, sebelum azan subuh saya udah bangun tidur, itu saya akan jawab ya, saya akan jawab ininya dia, keberatan dia di melalui logika yang cacat tadi itu sebenarnya sudah perdebatan baru gitu, tidak terkait lagi dengan ini sebelumnya, dengan yang apa yang dibahas sebelumnya itu terkait baru. Tapi tidak apa, karena selain saya sendiri dari komentar-komentar saudara-saudara dari berbagai penjuru Indonesia yang mengikuti channel ini juga banyak sekali memberi saya amunisi untuk mematahkan argumen cetek dari tetangga songong kita Malaysia ini. Oke, demikian dulu video kali ini. Ikutin terus, kita kuliti habis Malaysia satu yang sok iya ini. Oke, demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.